Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian kagak yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam sebuah hadis diriwayatkan Rasulullah SAW berbicara dengan Ali ibn Abi Thalib. Dalam berbicara tersebut, Rasulullah SAW menyatakan bahwasannya di akhir zaman akan terjadi fitnah, akan terjadi bala bagi umat manusia. Kemudian Ali ibn Abi Thalib bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana caranya untuk keluar dari fitnah tersebut?" Nah, dari sini saja kita sudah bisa belajar dari Ali ibn Abi Thalib secara umum dari para sahabat. Bagaimana cara mereka bertanya? Mereka tidak bertanya, "Ya Rasulullah, kapan exactly terjadinya fitnah tersebut? Bagaimana bentuk fitnah tersebut? Apakah fitnah tersebut terjadi di masa hidup kami ataupun setelah masa hidup kami?" Mereka tidak bertanya demikian. Pertanyaan mereka langsung to the point. Bagaimana caranya keluar dari fitnah tersebut? Tidak penting kapan terjadinya atau bagaimana bentuk fitnahnya. Yang penting adalah kalau terjadi, bagaimana caranya keluar dari fitnah tersebut. Kalau terjadi di masa hidupku, bagaimana caranya keluar dari fitnah tersebut. Dan Rasulullah SAW menjawabnya, Kitabullah, Al-Quran. Karena Al-Quran menjelaskan apa yang terjadi sebelum kamu, apa yang terjadi setelah kamu, dan merupakan fasal, merupakan pembagi antara yang atau penjelas antara yang baik dan buruk. Jadi dengan kata lain, Al-Quran merupakan pedoman hidup yang selalu relevan bagi kita. Senantiasa berbicara. Karena seperti kita sampaikan sebelumnya, Al-Quran adalah kalamullah. Ya, bicara dari Allah. Jadi selalu relevan. Nah, ini adalah bagian dari suatu hadis yang panjang, yang bukan topik pembicaraan kita sekarang ini. Ya, jadi kita pada sekarang ini akan kembali kajian kita dengan surat Al-Mulk. Ya. Insya Allah kita akan membahas ayat 6 hingga ayat 12 pada kesempatan kali ini, yang topiknya adalah dalam hal ini adalah heaven and hell, atau neraka dan surga dan neraka. Ya, karena seperti kita sampaikan sebelumnya, surat-surat Makkiyah sangat fokus dengan dua hal. Pertama, tauhid Allah, ayat 1 sampai 5 yang minggu kita bahas, fokus tentang Allah, tauhid. Dan yang kedua adalah hari akhir. Ya. Dan tentunya heaven and hell, surga dan neraka. Ya, insya Allah kita mengaktualisasi hadis yang kita bahas sedikit tadi dengan mempelajari Al-Quran supaya kita ini bisa selamat di hari akhir. Karena pada hari akhir itu tidak ada gray area. Hanya ada dua. Kita di surga atau kita ada di neraka. Dan tentunya kita ingin kita ada di surga. Dan Al-Quran adalah pedoman hidup yang akan membawa kita ke sana, insya Allah. Baik, kita membahasnya. Ayat ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walilladzina kafaru birabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Di sini sangat menarik bagaimana Al-Quran menjelaskan. Ya. Di pembahasan lalu kita membahas bahasanya Allah itu Al-Ghafur, Allah itu Al-Azizul Ghafur, ya, di ayat sebelumnya. Dan di sini juga terlihat, ya, Allah Subhanahu Wa Taala tidak memfokuskan pada azabnya, ya. Jadi tidak menyatakan wa azabul jahannam, azab jahannam untuk mereka yang kafir. Tidak begitu bunyi ayatnya, tetapi walilladzina kafaru, untuk mereka yang kafir, untuk mereka yang disbelief, azab jahanam. Jadi fokusnya adalah mereka yang kafir. Ya, jadi poinnya di sini untuk yang kafir. Allah tidak ingin menjebloskan seseorang ke neraka tanpa sebab. Allah Maha Adil. Hanya mereka yang disbelief, yang kafir. Walilladzina kafaru, untuk mereka yang walilladzina kafaru birabbihim, bagi mereka yang
kafir terhadap Robnya. Dan kita ingat, sering kita bahas, Rob di sini adalah bentuk feminim dari Allah, sebutan feminim dari Allah. Dia yang selalu melindungi kita, memberikan makan pada kita, memberikan minum pada kita, menjaga kita, itu Rob. Ya. Di sini Allah tidak menggunakan kata Allah. Ya, tidak menggunakan walilladzina kafaru billah. Jadi ini lebih fokus lagi di sini. Pertama, untuk mereka yang kafir dan kepada Dia yang selalu atau senantiasa melindungi kamu. Ya, jadi benar-benar keterlaluan kalau sampai ada yang kafir. Ya, oke, sini poinnya. Oke, itu ayat yang ke-6. Ayat yang ke-7, insya Allah. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqaw wa hiya tafur. Ya. Di sini Rasulullah SWT menjelaskan neraka jahanam tersebut. Ya, sebutkan pada saat idza ulqu fiha, pada saat orang yang kafir tadi akan dijebloskan ke dalam neraka, sami'u laha, mereka bisa mendengar dari neraka tersebut. Syahikum wahya tafur. Ya, suara yang seperti nafas yang berat, ya. Orang yang marah, jadi marah. Ya, ingat neraka itu adalah ciptaan Allah juga. Masternya, rohnya adalah Allah. Dan pada saat Allah dikafirkan oleh orang-orang ini, neraka sangat marah. Syahikon wahya tafur. Ya, apinya meluap-luap. Oke, itu ayat yang ke-7. Kemudian ayat berikutnya, takadu tamayyazu minal ghaiz kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nazir. Ya. Takadu tamayyazu minal ghaiz. Ya. Jadi seperti air yang mendidih. Saking marahnya tadi kan suaranya, kemudian meluap-luap, kemudian seperti airnya itu tersebut sampai pecah. Seolah-olah ingin menggapai orang yang akan dimasukkan tersebut. Ya, jadi sangat menakutkan neraka ini. Dan kita kalau membaca hal ini, kita harus takut. Jangan mau ke situ, ya. Diriwayatkan, ini populer, ya. Muhammad Ali selalu membawa korek api. Pergi kemana-mana membawa korek api. Pada saat beliau ada terpikir untuk berbuat dosa, beliau nyalakan korek api itu dan membakar jari. Kemudian akan terasa panas. Kemudian Muhammad Ali akan menjawabnya, akan mengingatkan dirinya sendiri. Ya Muhammad Ali, dengan korek api ini saja kamu tidak tahan, apalagi terhadap api neraka. Jadi kalau membaca ayat ini, kita harus takut. Jangan mau masuk neraka. Hindari. Oke? Kulama ulqiya fiha faujun, ya. Jadi pada saat mereka akan dijebloskan, dari sini Allah SWT menggunakan kata fauj, ya. Bergrup-grup, tidak satu orang jeblosin aja, ya. Jadi satu grup, kemudian grup berikutnya, berikutnya. Sa'alahum khazanatuh alam ya'tikum nazir. Pada saat grup tersebut, grup demi grup dimasukkan ke dalam neraka. Penjaga neraka, sang penjaga neraka bertanya kepada mereka, alam ya'tikum nazir. Did the warner not come to see you? Ya, adakah orang yang memberikan peringatan kepadamu? Jadi sang penjaga neraka sampai aneh, ya. Bergrup-grup masuk neraka. Mereka bertanya, tidakkah ada seorang memberi peringatan datang kepadamu? Ya. Kemudian ayat berikutnya, insya Allah, qalu, ya, mereka qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Qalu, ya, mereka yang kafir tadi menjawab, bala, ya benar, ya, seorang pemberi peringatan datang kepada kami. Fakadzabna, menggunakan kata fa, tapi berikutnya mereka mendustakan, mengingkari pemberi peringatan tersebut. Fakadzabna wa qulna, dan kami berkata kepadanya, kepada pemberi peringatan tersebut, ma nazzalallahu min syai',
in antum illa fi dolalin bin. Afwan, in antum illa fi dolalin kabir. Ya. Jadi Allah mereka mana zalallah. Allah tidak mengirimkan sesuatu peringatan ini. Sesungguhnya kamu benar-benar pembohong yang sangat besar, pembohong besar. Ya. Illa fi dolalin kabir. Ya. Sesungguhnya kamu dalam misguided. Ya. Sesungguhnya kamu tersesat, sangat besar tersesatnya. Orang yang kafir mengatakan kepada sang pemberi peringatan. Ya, jadi di sini ada yang menarik juga di sini. Kalau di ayat ini Allah SWT mengatakan mana zalallah, ya, karena ayat-ayat sebelumnya mengenai ciptaan Allah yang majestic, ya, neraka, ciptaan Allah yang maha perkasa. Ya, makanya Allah menggunakan kata nazalallah, Allah maha perkasa, ya, bukan Rabb. Dan juga bukan Ar-Rahman. Di dalam surat Yasin yang pernah kita bahas sebelumnya, ada ayat yang mirip seperti ini. Tetapi harus kata menggunakan kata ma anzala rahman. Ya. Ma anzala rahman min syai', ya, dalam surat Yasin. Karena saat itu konteksnya adalah Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang memberikan kehidupan kepada penduduk dunia ini. Ya. Makanya Allah menggunakan kata Ar-Rahman surat Yasin. Jadi Al-Quran ini bahasanya sangat eloquent, sangat indah, ya, dan sangat precise, sangat tepat, ya, sangat sesuai dengan keadaan. Tidak mungkin ini diciptakan oleh manusia. Kalau bisa sampai seperti ini, hanya Allah yang bisa hanya mampu membuatnya. Ya. Oke. Kemudian ayat berikutnya, insya Allah ayat yang ke-10. Waqalu, ya, mereka yang kafir tersebut, waqalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka berkata, menyesal, ya. Law kunna, if only, bahasa Inggris, ya. Law ini if only, law kunna, if only we, ya. If only we hear, jadi kami menyesal. Kalau saja kami mendengarkan apa yang diberikan atau warning yang diberikan oleh peringatan yang diberikan oleh pemberi peringatan tersebut, kita menggunakan akal kita, lau kunna nasma'u aw naqilu, kalau kami mendengar, maaf, ataupun kami menggunakan akal kami, tentulah kami tidak akan menjadi penghuni as-sa'ir atau neraka jahanam ini. Ya, menyesal mereka. Tapi menyesal tidak ada guna karena sudah ada di neraka. Berikutnya insya Allah. Fa'tarafu bidzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Fa'tarafu, ya. Kata dasarnya arif, mengetahui, ya. Jadi mereka sekarang sadar, mereka mengetahui dosanya bidzambihim. Jadi setelah mereka mengucapkan tadi, berikutnya mereka sadar. Mereka tahu betul dosa mereka, kesalahan mereka, ingat mereka kesalahan mereka. Fa'tarafu bidzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Dan ini sang penjaga neraka, ya. Go away, penghuni neraka. Ya. Walaupun menyesal, sudah terlambat. Go away. Ya. Faujun tadi, ya. Jadi grup tadi dimasukkan ke dalam neraka. Oke. Yang terakhir, insya Allah untuk hari ini, today. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Nah, Al-Quran ini seperti disampaikan sebelumnya, ya, dalam pembahasan kita minggu lalu, pada saat kita membahas Allah Subhanahu wa Ta'ala sifatnya Al-Aziz, kemudian Al-Ghafur. Al-Aziz itu you don't want to mess with him, ya. But he is also Al-Ghafur. Dia juga Maha Pemaaf. Ya, dan di sini kembali lagi di akhir ayat pembahasan kita sekarang ini, setelah yang menakutkan mengenai neraka, Allah di akhir ayat ini menyebutkan, tetapi bagi mereka yang khusyuk, yang takjub, yang takut, ya, takut karena sayang, takut karena cinta, ya, kepada Allah,
khusyuk, robbuhum, rob yang digunakan ya, feminin. Bil ghaib, ya, walaupun mereka tidak melihat Allah, karena kita tidak bisa melihat Allah. Lahum magfiratu ajrun kabir. Bagi mereka ada maaf, magfirah. Ada maaf dan juga ajrun, hadiah, balasan yang sangat besar. Bagi mereka yang khosya, yang takut, ya, yang takjub karena kecintaannya kepada Allah dan juga akan kesadarannya akan perkasaan Allah, kekuasaan Allah. Kemudian mereka takut. Ada makfirah, ada maaf bagi mereka dan juga ada balasan yang sangat besar bagi mereka. Jadi jangan sampai terlambat ibu-ibu, bapak-bapak dan adik-adik sekalian. Bertobat di dunia ini. Jangan sampai terlambat. Ya, karena walaupun Allah Subhanahu wa taala Al-Aziz, tapi Allah Subhanahu wa taala juga Al-Ghafur. Allah Subhanahu wa taala juga Ar-Rahman. Dan ada menarik satu poin terakhir di sini. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Tadi Irfan sampaikan, walaupun tidak melihat pada Allah. Ada juga yang menyebutkan di sini bil ghaib ini kita takut pada Allah walaupun tidak ada orang yang melihat kita. Ya, bil ghaib. Jadi bil ghaib itu kita tidak bisa diartikan kita tidak bisa melihat Allah ataupun tidak ada orang yang melihat kita tapi kita tetap beribadah. Takjub kepada Allah. Seperti berpuasa ya. Mungkin orang tidak tahu kita berpuasa atau tidak, tapi kita dan tidak akan tahu kita berpuasa atau tidak karena tidak seperti sholat ya. Tetapi kita dalam berpuasa kita ikhlas ya. Tidak dilihat pun kita laksanakan. Jadi bil ghaib ini ada dua. Walaupun kita tidak bisa melihat Allah ataupun pada saat tidak ada yang melihat kita, kita tetap menyembah Allah. Demikian pembahasan kita pada hari ini. Aku qouli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.